Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 23 April 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Kita diingatkan untuk mewartakan sukacita kebangkitan Kristus ke seluruh dunia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu ingatkan kami untuk mewartakan kabar sukacita kebangkitan Kristus. Tuhan, berilah kami keberanian dan rasa tanggung jawab untuk mewartakan ajaran dan misteri kebangkitan-Mu kepada siapa saja, agar mereka pun boleh mengenal Engkau dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Penebus. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah wartakanlah sukacita kebangkitan Kristus ke seluruh dunia. Pertumbuhan iman kita tidak selamanya mulus. Selalu saja terdapat kerikil-kerikil sepanjang perjalanan kerohanian hidup kita. Ada yang mengira bahwa kehidupan rohani mestinya berlangsung mulus karena mengikuti iman. Tetapi anggapan itu tidak benar. Justru iman harus diuji ketika menghadapi kerikil-kerikil tajam dalam relasi di tengah kehidupan bersama. Dinamika iman yang serupa kita temukan dalam kehidupan para murid sesudah kebangkitan Kristus. Ketidakpercayaan dan kedegilan hati pun timbul dalam relasi dan kebersamaan mereka, karena sulit menerima kesaksian dari sesama mereka. Maria Magdalena mewartakan berita gembira kepada para murid bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, tetapi banyak dari para murid Yesus tidak percaya. Sewaktu Petrus masuk ke dalam kubur kosong, dia bingung dan tidak tahu apa yang mau dikatakan. Sewaktu para murid yang lain sampaikan kepada Thomas bahwa mereka sudah bertemu Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian, tetapi dia sama sekali tidak percaya. Dia malah dengan tegas katakan
sebelum dia memasukkan jarinya ke dalam bekas lukanya. Dan dia tidak percaya. Sewaktu Yesus sendiri menampakkan diri di tengah mereka, mereka mengira bahwa mereka melihat hantu. Untuk meyakinkan mereka, Yesus meminta mereka untuk menyentuhnya. Yesus juga meminta makan agar bisa dimakan di depan mata mereka. Karena hantu tidak punya tubuh fisik dan tidak bisa memakan. Padahal sebelum sengsara, wafat dan kebangkitannya, Yesus sendiri sudah mengingatkan mereka, para muridnya, bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk disiksa, disalibkan dan mati di salib. Tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit kembali. Sayangnya, bahwa semua peringatan ini hilang di saat mereka saksikan penderitaan Kristus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan boleh mengalami penderitaan seperti itu. Harapan mereka sirna bersama ketakutan mereka. Menanggapi reaksi mereka yang begitu negatif, Yesus mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Itulah kerikil-kerikil rohani yang mereka lewati dalam perjalanan iman mereka. Tetapi sesudah melewati kerikil-kerikil itu, iman mereka dikuatkan kembali. Tuhan tetap mempercayai mereka bahwa mereka tetap bisa meneruskan karya keselamatannya dan menjadi saksi kebangkitannya. Karena itu, Dia memberi mereka tugas dan tanggung jawab, katanya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan itulah yang mereka jalankan sesudah Roh Kudus turun ke atas mereka. Pada waktu Pentakosten, sampai mereka juga ada yang dibunuh karena iman akan Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita semua punya pengalaman yang serupa dengan para murid Kristus perdana. Terkadang di saat kita ditantang atau alami penderitaan, iman kita diombang-ambingkan. Di saat kita merasa doa kita tidak dikabulkan, kita merasa kecewa dan frustrasi. Dan mungkin juga kita marah kepada Tuhan. Itulah kerikil-kerikil dalam perjalanan rohani yang harus kita lewati. Kita butuh kesabaran dan kesetiaan dalam menapaki perjalanan yang berkerikil itu. Dan yang paling menarik dan selalu meneguhkan kita adalah bahwa Tuhan sudah menjanjikan kepada kita bahwa Ia selalu menyertai kita. Dan itulah satu kebenaran. Tuhan Yesus selalu setia pada janjinya, tetapi kuncinya ada pada kita. Apakah kita selalu setia memegang janjinya itu dan tetap taat menjalankan perintahnya? Entah kita setia atau tidak, Tuhan sudah mempercayai kita dan menugaskan kita untuk meneruskan karya misi keselamatannya. Hari ini kepada para muridnya Dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Tugas yang sama ini juga sudah dipercayakan kepada kita. Tugas ini sudah diberikannya kepada kita sejak kita dipermandikan. Apakah kita setia dan tekun menjalankannya? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam terang dan semangat Paskah, kita wartakan sukacita kebangkitan Kristus. Katakan kepada sesama kita bahwa Kristus sudah membuka pintu kematian. Akhir kehidupan kita bukanlah kematian, tetapi kehidupan untuk selamanya. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, bantulah kami untuk selalu setia melangkah dalam mewartakan sukacita kebangkitan-Mu di tengah berbagai hambatan dan ancaman. Doa kami sampaikan dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu.
dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.